Contoh lodong dulu, SDK dulu gitu, supaya searah. Belum. Saya lagi. Selamat pagi. Oh, ada luar biasanya, bagus. Oke, kita ulangi lagi, kita latihan. Pada saat saya bilang selamat pagi, jawabannya semangat pagi, 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 luar biasa kayak anak sekami. Oke. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk saya dulu. Oke, untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, yang kami hormati Pak Narasumber, Pak Hamas, yang kami hormati Pak Camat, Kepala Desa dan juga jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dosen jika ada, Karang Taruna UMK dan juga peserta didik. Singkatnya hadirin yang kami kasihi. Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang dan sedang berusaha menunjukkan segala aspek kehidupan termasuk perkembangan iptek. Penggunaan teknologi saat ini telah menjadi kebutuhan bagi semua elemen masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kemendikbud gencar melaksanakan literasi digital. Tujuannya tentu agar masyarakat benar-benar dipersiapkan Di sana
surga, Engkau Maha Dahsyat, Engkau Maha Pencipta langit dan bumi. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan kuasa-Mu kami dapat berkumpul pada hari ini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Pekan Literasi Digital dengan tema menangkis hoax dan menyebarkan kebaikan di ruangan digital. Ya Tuhan, semua materi, semua yang ada di dalam ruangan ini kami serahkan kehadirat-Mu. Kita boleh lihat ini di dalam video, beliau menyapa kita lewat video, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas media serta para pemangku kegiatan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Jatim. Melalui kegiatan kali ini dan saya untuk menyampaikan sepatah-sepatah kata yang saya harap dapat menjadi balas semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan tanah mewujudkan Indonesia menciptakan kita. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan kita di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang banyak masalah. Dari ada yang berubah juga, kena bully sambil bunuh diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya inilah mercus Anda biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia. Terapin nilai-nilai Pancasila biar nilainya tidak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempati dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini semakin kita jago bertanding secara ilmu dan mencari uang. Dan saat kenyataan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takut sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Siap? Siap terima jurus-jurusnya? Oke, sebelum kita terima jurus-jurusnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak. Senyum dulu, senyum, smile. Ayo, jangan muda semua ya. Selamat pagi. Waduh, rasanya bunga ini katanya kepala burung, tapi burungnya tidak berkicaunya kurang kencang. Ayo, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, Ibu MC sudah mengajarkan tadi kalau selamat pagi itu seperti apa sahabatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah ini bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Sehat selalu itu jawabannya ya. Baik, yang kami hormati Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Hamas, narasumber yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Desa ada, sudah ada, Bapak Ibu Guru,
sekolah, SD, SMP, SMA, adik-adik SMP dan SMA, para peserta sekalian, singkatnya kita yang hadir pada pagi hari ini. Pada tempat pertama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan bisa dengar dengan seksama segala sesuatu yang diberikan kepada kita, karena informasi yang diberikan ini sangat penting dan menarik untuk kita, dan kita sangat butuh. Mohon izin Bapak Hamas, selanjutnya kami persilakan untuk bisa membagikan materi bagus untuk kami semua. Silakan. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Pak Hamas. Iya. Selamat pagi, balik. Ngajar. Mantan pemain OPJ dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, wassalamualaikum, Om, Namo Buddhaya, kebajikan. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan saya semua yang saya cintai, saya sangat bahagia sekali pada pagi hari ini bisa bermain cukup jauh, sekitar 800 km, ya, jauh sekali dari Jakarta dan sampai ke ujung Flores Timur di Kecamatan Tanjung Bunga. Luar biasa, jalannya bagus ternyata. Kita tangguh semuanya. Dan pagi hari ini saya diminta oleh Kementerian Komunikasi Informatika untuk sharing bersama, kita belajar bersama nanti bicara soal ruang digital, internet, sosial media, dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini sudah menggunakannya setiap hari. Tadi kalau Pak Kadis bilang bangun tidur yang dicari adalah handphone, dan itu semua kita nggak sadar gitu. Kalau handphone yang kemana kita sambil merem itu nyari-nyari itu di bawah bantal atau di bawah kasur itu. Kalau nggak ketemu itu kita udah pusing gitu. Itu yang kita rasakan sehari-hari semenjak 10 tahun terakhir ini terutama, dan ternyata apa yang kita lakukan di handphone kita atau di laptop kita punya banyak sekali manfaat sekaligus punya banyak sekali resiko yang tanpa kita sadari itu bisa berakibat dalam banyak hal. Tadi juga kita udah nonton beberapa video yang kita produksi. Semoga nanti suatu saat dari masyarakat, dari anak-anak di Tanjung Muga bisa muncul pakar-pakar internet, pakar-pakar teknologi informasi, pakar digital, production, bisa bikin film, bisa bikin video, content creator. Dan kita belajar bersama-sama mulai dari hal kecil dulu. Salah satunya adalah kita mengenal dulu apa sih yang ada di handphone kita, apa sih yang ada di internet gitu, sebelum kita belajar lebih jauh dengan hal-hal lainnya. Nah, sebelum saya bercerita banyak hal nanti, saya minta Bapak Ibu cerita dulu deh, biasanya menggunakan HP itu untuk apa sih? Menggunakan internet untuk apa? Biasanya apa ya? Handphone itu yang pertama kali kita bangun itu apa? WA, FB. Oh, langsung. Biasanya buka WA. Biasanya ingat WA tuh chatnya siapa dulu nih? Chatnya Ayang atau chatnya siapa ini? Ada grup ibu guru, ada grup guru-guru juga. Oh, biasanya ada grup musik juga nggak? Grup musiknya? Terus apa lagi? Tadi menggunakan WhatsApp untuk percakapan. Kalau dulu, zaman dulu kita mungkin berkirim surat dan sebagainya. Sekarang dan menggunakan WhatsApp mau jauh pun, bahkan nanti bisa WhatsApp sama saya dari Jakarta, nanti dari Jakarta kan? Mungkin banyak yang kita sampaikan di sini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi antara saya dan keluarga dan teman-teman lain. Yang kedua, menonton video di YouTube, yang mana video ada video olahraga dan video yang terkait dengan pendidikan. Yang berikut, mengupload video, gambar dan kata-kata motivasi. Yang selanjutnya, mencari informasi terkait hal-hal penting yang berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan sehari-hari. Yang berikut, melihat waktu dan paling banyak mengikuti webinar.
Alberto 86. Kenapa 86? Lahirnya 86. Oh, oke. Bahwasanya kita tuh di internet sudah sangat terbantu kan ya. Kalau teman-teman nggak sadar, kita hampir semua aktivitas kita bisa kita gunakan hanya lewat handphone. Gitu. Misalnya kita tadi komunikasi dengan teman-teman lewat percakapan, kirim pesan, bahkan jauh sekalipun dengan keluarga, bisa ada keluarga yang di Solo atau yang di Larantuka, kita bisa nggak perlu jauh-jauh gitu kalau lagi mas. Bahkan kita bisa kalau lagi kangen dengan anak, dengan cucu, bisa video call. Dan itu kita lakukan setiap harinya dan sangat-sangat mudah. Atau kita bisa mencari informasi lewat Google, mesin pencarian, apapun bisa kita cari. Resep ayam dan zaman dulu kan mungkin udah gaptek itu udah nggak menggunakan. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet dan sosial media. Gitu. 60%-nya menggunakan sosial media. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram. Di sini ada yang menggunakan Instagram. Tadi ada yang menggunakan Instagram. Dalam banyak kasus di berbagai negara ataupun di berbagai provinsi di Indonesia mengakibatkan banyak hal gitu. Ada yang ditipu duitnya, ada pelecehan seksual kepada perempuan juga, ada juga orang jadi berantem gara-gara kabar hoax, orang nggak mau vaksin gitu. Itu banyak terjadi dan ini yang perlu kita waspadai salah satunya. Next. Nah, ada dua resiko di handphone kita yang kita nggak sadar. Yang pertama adalah tadi hoax atau kabar bohong. Yang kedua adalah penipuan digital. Gitu. Ini harus waspada. Dan apa itu hoax? Kita lanjut aja next. Nah, hoax itu pada intinya adalah kabar bohong yang kita terima melalui WhatsApp kita atau melalui status Facebook atau bahkan melalui video di YouTube yang dibuat orang untuk mengaburkan informasi, untuk membodohi kita, untuk membohongi kita. Yang paling dasar itu namanya malinformasi. Malinformasi itu adalah kabarnya benar, tapi sebetulnya itu nggak patut di-share ke teman-teman gitu. Itu biasanya sifatnya ujaran kebencian atau bullying. Misalnya teman kita lagi ngorok, kita videoin, kita taruh di status Facebook gitu. Itu kesannya lucu ya, bagi kita itu lucu. Tapi kita nggak berpikir nanti orang banyak yang menghina dia, kita membuli dia gitu. Dan itu buat konten buat publik. Atau misalnya kita nagih utang teman tapi lewat status Facebook gitu. Misalnya, hey Marco, utang mau bayar di status Facebook, semuanya ada komentar, parah ya Marco, makin membayar utang gitu. Itu ternyata banyak terjadi juga. Hal-hal yang sifatnya personal, meskipun itu benar ya, meskipun benar Marco itu punya hutang, tapi nggak perlu kita bikin status, karena hal itu sifatnya personal dan bisa menyebabkan kebencian utama kita di ruang nyata. Gitu. Jadi yang tadinya cuma ada di sosial media, di Facebook, kita berantem dengan komentar, bisa jadi orang jadi marah sama kita, bisa berantem, bahkan bisa terjadi pembunuhan dan sebagainya. Atau tidak bisa dijawab kalau terakhir bilang mohon menggunakan bahasa Indonesia karena chat ini nanti saya kasih ke Pak Baik. Sudah saya tidak percaya lagi kau. Sudah saya berhenti dan akhirnya saya tidak ikut lagi. Tapi saya tidak tahu apakah saya sudah klik barang-barang begitu, nanti apakah akun saya atau hal-hal data pribadi saya bisa di-hack atau apa, saya tidak tahu. Mungkin dengan adanya Pak Hamas ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kamelia ya. Wah, oke. Tadi menarik sekali dan itu benar sekali apa yang diceritakan Bu Anas, dan banyak kali kasus lewat SMS, lewat WA kita dikasih tahu dapat hadiah 200 juta, 300 juta. Karena pertanyaannya saya bisa orang mengasih uang teman-teman dengan gampangnya. Kita merasa oke, ini orang paling beruntung, misalnya paling beruntung di Flores Timur ini, dari Bandung saya doang yang dapat. Padahal itu banyak. Gitu. Mereka menyasar siapapun, nomor manapun yang mereka masukkan secara random, atau lebih parah bahkan kita sampai di telepon. Gitu. Saya beberapa kali di telepon ngaku saudara, terus ditilang polisi, minta tolong ditebus. Ada lagi ngaku asistennya Rafathar, asistennya Raffi Ahmad, ngaku hadiah. Jauh banget Raffi Ahmad bisa tahu nomor kita ke Larantuka, bisa tahu nomor kita ke Tanjung Bunga gitu. Hebat banget ya, bisa dapat kontak kita. Itu udah kita kan bertanya, kok bisa dapat kontak kita ya, Bayi Wong ya, gimana caranya ya? Jauh-jauh. Nah itu perlu kita pahami, itu namanya scam. Atau tadi ada yang nelpon, ngaku orang tua kita, itu namanya scam. Yang kedua ini sering terjadi adalah catfishing. Catfishing, kalau bahasa Indonesia adalah kucing lagi mancing gitu, kayak kucing lagi mancing. Jadi dia nyamar jadi orang.
nyamar pakai fotonya Syahrukan, terus deketin kita, misalnya deketin kita sebagai perempuan untuk modusin kita, gombalin kita. Nanti dia minta duit, tolong dong transfer dulu nih, saya bensinnya habis. Itu banyak banget terjadi. Dan ngaku-ngaku sebagai cowok ganteng, sebagai cewek cantik. Wah, apalagi nih kita nih, cowok-cowok nih, ada yang mau ya kita, ceweknya kita cantik banget nih, langsung kita balas gitu. Padahal di sini itu kita cowok juga, gampang ternyata di chat. Kita fotonya dong, cakep banget. Pengen melihat atau ngacak handphone kita, nanti akan ada beberapa cara. Yang pertama adalah bunyi suara. Jadi meskipun HP ini silent, pasti bakal berdering kan. Tiba-tiba ada acara, handphone kita ada yang ambil di sini, bisa kita bunyikan suaranya. Atau yang kedua, kita bisa secure device, jadi kita kasih password langsung kunci handphone. Wah, saya lupa kuncinya, langsung dia langsung terkunci ini. Dan kita bisa kirim pesan ke orang yang ambil HP itu atau yang menemukan handphone kita. Dan yang terakhir, cara terakhir kita bisa menghapus data-datanya. Kalau Kuamas itu banyak data-data pribadi saya, ada KTP, KK, surat nikah, surat cerai, semua dari situ Mas. Bisa dihapus dari jarak jauh. Misalnya dari handphone kita hapus dari laptop, itu bisa. Karena penting banget handphone kita, kalau kita nggak jaga, data-data pribadi kita bisa hilang. Sebenarnya saya berpikir tadi kita mau breaking dulu, tetapi hanya karena waktu. Tapi boleh izin, bisa saya panggil breaking supaya relax dulu. Bisa Pak narasumber? Oke, baik teman-teman, kita sambil duduk. Kalau saya bilang sentak, berarti kita sentak. Kalau saya bilang tidak, berarti kita tepuk. Bisa? Oke. Mulai. Ya, ini juga mungkin bisa jelasin lain. Sentak. Tidak. Sentak. Tidak. Sekarang saya balikan. Tidak berarti sentak. Sentak berarti tepuk. Bisa? Oke, kita mulai. Tidak. Saya balikan. Di desa ini cukup mengalami adanya berita hoax dan penipuan digital. Itu mungkin kan di desa ini banyak mengalaminya. Dalam pemikiran saya pikir semua data, semua aliran informasi itu terpusat pada Keminfo. Semua terpusat di situ. Pertanyaan saya langsung saja, mungkinkah Keminfo membuat salah satu aplikasi yang bisa mendeteksi dan mengklaim atau membackup informasi hoax atau penipuan digital biar tidak sampai ke HP kami? Mungkin itu saja. Sekian, saya Valen, terus saya kembalikan. Terima kasih Pak Valen. Selanjutnya, baik, terima kasih. Saya Yasinta Valencia Orenjelen. Saya ingin bertanya, misalkan kasus yang didapat seperti Ibu Ana sekalian tadi, bahwa mengalami penipuan atau hoax, bagaimana caranya? Apakah ada cara kita mengetahui bahwa akun kita itu sudah dihack? Tadi kan dikatakan bahwa tanpa sadar sudah mengklik 1-2 surat di situ. Apakah ada cara kita mengetahui bahwa akun kita atau HP kita itu sudah kena hack? Terima kasih. Itu juga berhubungan soal data pribadi yang ada di beberapa akun atau platform ya, di Facebook, di WhatsApp. Yang paling dasar pada hakikatnya adalah kita punya kebijakan yang berbeda dengan pemilik aplikasi. Dengan Facebook, WhatsApp, mereka punya kebijakan yang tersendiri dan mereka levelnya adalah global. Jadi mereka sangat menjaga data pribadi. Jadi kita sebenarnya nggak cukup mudah untuk mengetahui siapa sih yang pertama kali nyebarin data ini, informasi ini. Itu orang itu siapa. Dalam beberapa kasus kita bisa melacaknya, tapi dalam kasus yang lebih mendalam, yang lebih menyeluruh, kita tidak bisa melakukannya karena kita bertabrakan dengan kebijakan data pribadi oleh platform tersebut, gitu. Jadi gitu, jadi itu konsekuensinya. Yang pertama, yang kedua, sebetulnya ada banyak sekali situs-situs yang sudah diblokir oleh Kominfo. Salah satunya adalah situs porno, situs ujaran kebencian, itu sudah banyak sekali diblokir. Tapi situs apapun, Kak, mau diblokir dimanapun tetap bisa diakses oleh kita. Dengan apa? Caranya dengan VPN. Jadi mereka menggunakan akses servernya ada dari luar Indonesia. Itu tetap bisa. Jadi percuma mau diblokir dimanapun kalau dari kitanya
tidak bisa menyaringnya tetap bisa kita akses, termasuk informasi-informasi hoax. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah memang yang pertama adalah meliterasi masyarakat soal ruang digital, dan yang kedua adalah kita membuat beberapa website tadi untuk memberikan informasi-informasi hoax yang sudah beredar di masyarakat. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya agar tidak menyebar lebih luas. Tapi kalau kita secara gamblang langsung memblokir setiap situs itu sangat-sangat sulit karena kita punya kebijakan yang berbeda, dan server itu tidak hanya di Indonesia. Server itu ada beredar di Singapura, di Malaysia, di mana pun ada server provider dari situs-situs tersebut, dan itu selalu bisa diakses. Maupun itu diblokir, itu pasti bisa diakses. Kecuali ada beberapa negara yang memang cukup frontal melakukan kebijakan internetnya, salah satunya di Cina. Dia melarang aplikasi-aplikasi yang sifatnya global tadi. Di Cina itu tidak ada WhatsApp. Mereka itu punya aplikasi sendiri namanya WeChat, dan mereka punya kebijakan sendiri. Tapi konsekuensinya adalah pemerintah Cina tahu setiap aktivitas di WeChat yang dilakukan oleh masyarakat. Itu konsekuensinya. Jadi kegiatan kita tahu oleh pemerintah Cina. Nah kalau Indonesia melakukan itu ya konsekuensinya itu apakah kita siap chatan kita dengan tokoh politik misalnya, atau tokoh agama, atau dengan teman kita, itu diketahui oleh pemerintah. Kalau kita mau konsekuensi itu sangat-sangat ya itu bisa dilakukan. Tapi kita lagi-lagi punya dilematikanya ya. Kalau untuk SMS, panggilan telepon itu kalau kita disadar itu bisa, itu gampang. Itu bintang pagar 62 pagar itu kita call aja, itu bisa tahu nomor kita diteruskan atau tidak. Ya, itu bisa. Yang kedua, kalau ke sosial media gimana Mas, sudah diretas atau tidak handphone kita? Itu bisa kita cek. Kalau handphone kita tiba-tiba bergerak sendiri, itu kemungkinan diretas. Gitu. Tapi kemungkinannya kecil secara peretasan selama kita punya antivirus. Yang kedua tadi kita punya password sejak awal. Tapi kalau udah mulai membuka sendiri handphonenya, itu berarti tandanya handphone kita sudah di-hack atau dilepas. Gitu. Tapi kan hack itu kan tidak mesti dia harus bisa mengakses handphone kita, bisa jadi dia tanpa sadar sudah mendownload data-data kita. Gitu. Dan sebetulnya itu agak sulit bisa kita pelajari itu sudah dilakukan atau tidak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya tadi. Jadi pastikan setiap sosial media kita gembok, kita kunci. Lalu juga handphone kita kunci. Dan yang ketiga tadi, kita pastikan kita tidak asal klik atau klik gambar, klik video yang kita tidak tahu atau website itu yang video. Ingat baik-baik, kita latihan dulu. Pekan literasi digital di wilayah Nusa Tenggara Timur. Flores Timur makin cakap. Oke, lalu tepuk tangan ya. Oke, kita mulai. Siap? Mantap. Pekan literasi digital di wilayah Nusa Tenggara Timur. Flores Timur makin cakap tidak. Oke, sekali lagi. Kebenaran kita sekali lagi. Rupanya Tanjung Bunga terlalu bersemangat. Kita ulangi lagi. Lebih rame lagi. Oke, kita ulangi. Pekan literasi digital di wilayah Nusa Tenggara Timur. Flores Timur makin cakap tidak. Kita semua sambil jangan lupa diisi link yang ada di depan. Maaf, si narasumber memang harus terburu-buru. Kejar pesawat dari sini lumayan kan ke sana, jadi takutnya terlambat sehingga beliau harus cepat hadir. Tapi kita masih punya Bapak Kadis. Saya tunggu dulu. Perjalanan waktu tidak akan berhenti sampai kapanpun, dan perubahan-perubahanlah yang setia menemaninya. Zaman boleh berubah, modernisasi boleh merasuk generasi, dan Flores Timur mesti cakap digital agar tidak tenggelam oleh arus dan juga gelombang globalisasi. Flores Timur mampu tangkis hoax dengan menebarkan kebaikan di media sosial. Saya Astrid, mohon maaf untuk setiap sikap dan juga kata yang salah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tanjung Bunga. Terima kasih Bapak. Boleh berbicara dari sini. Teman-teman dari panitia, kemudian ada bertemu saya izin dulu ya. Balik ya. Saya izin ya. Bisa kita ketemu di Walong ya, saya izin. Siap.
Terima kasih Bapak, hati-hati di